Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Marsha, NIM 1930201199, kelas PGMI 05 angkatan 2019, mata pelajaran pendalaman PKNMI, dosen pengampu Bapak Amir Hamzah MPD, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang tahu pelajaran kita hari ini adalah pelajaran apa? Ayo. Ya, benar. Penegakan hukum di Indonesia dan hukum asasi manusia. A. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam keluarga masyarakat. Tujuan: meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan hak-haknya sebagai warga negara. Ada dua bagian hukum, satu hukum privat, dua hukum publik. Gustav Radbut mengatakan ada tiga unsur untuk menegakkan hukum. Yang pertama, keadilan dalam pelaksanaan hukum, para penegak hukum harus bersikap adil. Kedua, kemanfaatan. Ketiga, kepastian hukum. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur negara harus menjalankan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam hukum material. Merupakan hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hukuman yang berupa perintah dan larangan. Contohnya, A. Untuk hukum pidana terdapat dalam kitab undang pidana. B. Untuk hukum perdata terdapat dalam kitab undang perdata. Hukum formal: memproses dan menyelesaikan masalah yang memenuhi norma larangan hukum material melalui proses pengadilan dengan berpedoman pada peraturan hukum material. Contohnya, 1. Pasal 209 KUH Perdata tentang alasan perceraian. Kedua, Pasal 234 KUH Perdata tentang pihak yang berwenang memproses gugatan cerai. Dalam usaha menegakkan hukum dan keadilan, Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu MK-KY-MA. Selain lembaga negara tersebut dalam UUD NRI tahun 1945, Tian hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. HAM dimiliki manusia sejak ia dilahirkan. Ciri pokok hakikat HAM: yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. 2. HAM berlaku untuk semua orang. 3. HAM tidak boleh dilarang. C. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejak abad 13, usaha perlindungan hak asasi manusia telah dimulai yang dilakukan oleh bangsa Inggris sejak tahun 1215. Dengan ditandatanganinya Magna Carta oleh Raja John Lackland yang berisi berapa hak yang diberikan kepada kaum bangsawan di Agraria. Perkembangan selanjutnya ditandatangani dengan penandatangan Petition of Rights oleh Raja Charles I pada tahun 1628 yang dilatar belakangi oleh sejumlah tuntutan rakyat yang diwakili oleh Parlemen House of Commons. Thomas Hobbes dan John Locke adalah peletak dasar teori perjanjian masyarakat. Berdasarkannya, teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan Thomas Hobbes melahirkan ajaran monarik absolut, sedangkan teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan John Locke melahirkan monarki konstitusional. D. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. HAM dilahirkan oleh Komisi Hak-Hak Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Eleanor Roosevelt
setelah bersidang selama 2 tahun dan pada 10 Desember 1948 secara resmi diterima oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar di Istana Coilot, Paris sebagai Universal Declaration of Human Rights. Ini memuat 30 pasal terdiri atas penyematan umum yang menegaskan bahwa semua makhluk dilahirkan bebas dan sama dalam hal derajat dan hak-hak memiliki segala hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau apapun, asal nasional atau sosial atau kekayaan, kelahiran dan status apapun. Hak-hak sipil dan politik diatur dalam pasal 3 sampai pasal 21, salah satunya sebagai berikut: hak atas hidup, kebebasan dan keamanan pribadi pasal 3, kebebasan dari perbudakan dan perdagangan budak pasal 4, hak atas pengakuan sebagai pribadi persona di hadapan hukum pasal 6, hak atas kebebasan berpikir, berkepercayaan dan beragama pasal 18. Pengaruh hak asasi manusia terhadap masyarakat internasional. Hak asasi manusia sebagai konsepsi yang mencakup hak-hak rakyat memiliki pengaruh terhadap masyarakat internasional. Pengaruh tersebut dapat dicermati dalam hal sebagai berikut. 1. Prinsip resiprositas versus tuntutan masyarakat. Hak yang menentukan nasib sendiri telah memengaruhi prinsip ini ada dua hal. Yang pertama, hak ini telah menyadarkan suatu bangsa penindasan bahwa dirinya terikat hukum yang tidak bisa ditolaknya. Kedua, hak negara. Ketiga, untuk memberikan perhatian secara absah terhadap nasib rakyat yang tertindas. Persamaan dalam hak dan kewajiban. Persamaan setiap manusia di depan hukum dan undang-undang adalah adanya persamaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dan menikmati hak yang melekat padanya. Seseorang mempunyai kewajiban untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan ia berhak untuk mendapatkan hasil yang seimbang daripada apa yang telah diperbuat atau dilakukannya. Inti dari sebuah kewajiban adalah adanya keharusan. Tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia meliputi 1. Setiap orang menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kedua, setiap orang tunduk pada pembatas yang diterapkan oleh undang-undang. Ketiga, negara bertanggung jawab atas pelindung, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Keempat, menjamin pelaksanaan HAM dibentuk komite nasional yang bersifat independen dan tidak memihak. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia memahami bahwa The Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan pada tahun 1948 merupakan pernyataan umat manusia mengandung nilai-nilai universal yang harus diamati. Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpendagang bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan kepada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik diam penerapan, pemantauan maupun pelaksanaannya seperti tertuang pada pasal 28 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah 1. Hak untuk hidup, 2. Hak untuk berkeluarga, 3. Hak untuk mengembangkan diri,
hak keadilan, kelima hak kemerdekaan, keenam hak berkomunikasi, 7 hak keamanan, ke-8 hak kesejahteraan, ke-9 hak perlindungan. Di Instrumen HAM di Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang berisikan ketentuan-ketentuan jaminan HAM sebagai alat untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan HAM nasional di Indonesia yang terdiri 1. Pancasila, 2. Pembukaan UUD NRI tahun 1945, 3. Batang Tubuh Pasal 28, 4. TAP MPR 1998 tentang HAM, 5. UUD nomor 39 1999 tentang HAM, 6. UUD nomor 26 2000, 7. UUD nomor 5 1998, 8. Kepres RI nomor 50 tahun 1998, 9. Kepres RI nomor 18 1 tahun 1998, UUD nomor 28 2004, 11. UUD nomor 21 2007. J. Keterkaitan hak asasi manusia dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Hubungan HAM dengan Pancasila yaitu dari kelima sila yang diamanatkan dalam Pancasila yaitu 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Sila ketiga, persatuan Indonesia, 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. K. Hubungan hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Meskipun tidak diatur secara khusus tentuan tentang HAM pada UUD NRI tahun 1945 sebelumnya amandemen kedua, bukan berarti dalam UUD NRI tahun 1945 tidak mengakomodir ketentuan HAM. Jika dilihat dari lahirnya UUD NRI tahun 1945 lebih dulu lahir daripada deklarasi HAM tahun 1948, ketentuan yang berkaitan dengan HAM dapat dilihat sebagai berikut. 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. 5. Dalam penjelasan pembukaan UUD NRI tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini ya.